Bab 1223. Aku akan menyeretmu jika aku mati. Saat jari itu muncul di langit, seluruh langit terdistorsi, dan kemudian gurun dalam jarak puluhan ribu mil di bawah jari mulai runtuh lapis demi lapis. Energi mengerikan yang terkandung di jari itu membuat semua monster siluman di Pulau Dewa Pedang tengkurap ke tanah, terkecuali yang mencapai alam ketiadaan. Penghancuran langit dan bumi. Kesan yang diberikan jari ini adalah untuk menghancurkan langit dan bumi. Di bawah, setelah warrior yang sadar kembali, seperti kera hitam itu, dia juga menjerit panik, lalu dia bergerak dan terbang ke arah kera hitam. Kali ini, dia tidak menyembunyikan kekuatannya, jadi dia sangat cepat mengejar kera hitam dalam sekejap mata, dan jari-jari langit juga membidiknya dan kera hitam. Sadar akan adegan ini, pupil mata kera hitam itu tiba-tiba mengecil seperti jarum, dan tiba-tiba menoleh ke arah warrior yang sambil meraung, "Klan manusia, menyingkir. Kamu bisa bicara." Warrior yang tertegun sejenak, lalu berkata, "Bukan urusanmu jika aku jalan ke sini." Art. Kera hitam meraung keras ke arah warrior yang, dan sebuah momentum menyapu warrior yang, namun dengan cepat dihalau oleh jiwa pedang warrior yang. Meski master alam ketiadaan sangat sakti, namun tidak lebih kuat dari jiwa pedang alam nirwana. Pergi mati. Kera hitam menghantam warrior yang dengan pukulan, dan warrior yang tidak mau kalah menebas kera hitam dengan pedang tajam. Dentang. Dengan ledakan, warrior yang terdorong beberapa puluh meter, tetapi ada noda darah di kepalan tangan kera hitam, dan darah terus mengucur dari noda darah itu. Kera hitam tidak mempedulikan warrior yang, melainkan berlari ke arah sebaliknya warrior yang, namun warrior yang muncul di sampingnya seperti ulat penggerogot tulang, yang membuat wajah kera hitam itu seram sekaligus jelek. Bang! Pada saat ini, jari di ujung langit tiba-tiba jatuh ke arah kera hitam dan warrior yang dengan kecepatan yang sangat cepat. "Klan manusia, menyingkirlah, aku tidak mau buah intan itu lagi." Wajah kera hitam berubah ngeri. Warrior yang berekspresi sangat serius berkata, "Blackie, sekarang kamu hanya punya satu solusi, yaitu bergandengan tangan denganku untuk mematahkan jari ini, atau kita akan mati bersama." Saat jari ini muncul, dia tahu bahwa kecuali roh pedang dan kuart keluar, atau dia pasti akan hancur. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam jari ini benar-benar di luar kemampuan untuk bisa ditandingi oleh keterampilan pedang biasa. Bisa dikatakan bahwa jari ini memberinya kesan apa? Ini seperti menghadapi putri kaisar yang sedang memegang tombak. Kekuatan master misterius itu pasti lebih kuat dari putri kaisar yang terluka. Masalah besar kali ini. Warrior yang berekspresi sangat serius, sarung pedang kuno juga muncul di tangannya, dan niat pedang di tangan kanannya juga diganti dengan pedang darah. Mendengar kata-kata warrior yang, kera hitam berang dan berteriak pada warrior yang, "Klan manusia, kamu tidak tahu malu. Tak tahu malu ya sudah tidak tahu malu." Warrior yang melihat kera hitam dan berkata, "Blackie, apakah kamu mau bergabung atau tidak? Jika kamu tidak bergabung, aku akan menyeretmu bahkan jika aku harus mati." Kera hitam meraung, dan pada saat ini, jari telah mencapai kurang dari 100 kaki di atas kepala mereka, dan tekanan kuat membuat kecepatan satu orang dan satu binatang itu melambat. Tangan warrior yang memegang pedang darah perlahan mengencang. Jika kera hitam ini tidak bergabung, dia akan lumpuh biarpun tidak mati hari ini. "Klan manusia, aku akan membunuhmu." Kera hitam menoleh dan meraung ke arah warrior yang, lalu berkata, "Bagaimana cara menggabungkan kekuatan?" Mendengar itu, hati warrior yang tiba-tiba lega,
lalu berkata, "Kamu menggunakan pukulan terkuatmu, kita akan menyerang bersama." Ark. Kera hitam meraung marah, lalu tubuhnya cepat membesar. Dalam sekejap mata, dia beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan kemudian menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya naik ke langit, memukul jari itu. Warrior yang juga tidak ragu-ragu, memegang pedang darah di tangan kanannya dan menempelkannya di antara alisnya. Detik berikutnya, seluruh dirinya berubah menjadi cahaya berdarah dan naik ke langit. Kali ini, dia secara alami tidak menahan kekuatannya, dan dia tidak berani melakukannya. Jiwa pedang alam nirwana, niat membunuh alam ketiadaan, kekuatan fisik, hukum kecepatan, dan Burial Sky alam ketiadaan. Jurus pembunuhan instan versi pamungkas. Dengan mengerahkan sekuat tenaga, jurus pembunuhan instan versi pamungkas ini lebih kuat dari jurus pembunuhan instan yang pernah ditampilkannya. Di mana cahaya pedang berwarna darah lewat, ruang itu rapuh seperti kertas, dan langsung terkoyak. Dengan demikian, satu orang dan satu binatang bertabrakan dengan jari itu. Bang! Ledakan keras bergema di seluruh pulau Dewa Pedang. Setelah beberapa detik, jarinya menghilang, dan satu orang dan satu binatang tergeletak di tanah. Kera hitam mengecil, salah satu lengannya hilang, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya ditutupi retakan seperti jaring laba-laba. Sepertinya telah disayat oleh ribuan pisau. Dan warrior yang di samping tidak jauh lebih baik, meskipun anggota tubuhnya masih ada, tetapi tubuhnya tidak berbeda dengan kera hitam, itu penuh retakan, dan perisai darahnya telah hancur berkeping-keping dan berhamburan ke samping. Sebelumnya, pada saat kritis, dia memblokirnya dengan perisai darah. Jika tidak, itu bukan tubuh yang retak, tetapi tubuh yang meledak secara langsung. Satu orang dan satu binatang tergeletak di tanah terengah-engah, di mata mereka penuh ketakutan. Ternyata jika mereka tidak bergabung, mereka tidak bisa melawan jari itu dengan kekuatan mereka sendiri sama sekali. Menatap ke langit, warrior yang berekspresi serius tak tertandingi, kali ini dia melihat kengerian master misterius ini. Tubuh asli pihak lain tidak tahu berada di mana, tapi dia dan siluman monster alam ketiadaan hampir musnah hanya dengan satu jari. Kekuatan seperti itu lebih baik dari putri kaisar yang sama sekali tidak terluka. Dan yang satu ini sangat membenci kultivator pedang. Memikirkan hal ini, hati warrior yang tidak bisa menahan perasaan berat. Pada saat ini, ruang di langit tiba-tiba mulai terkoyak lagi. Melihat pemandangan ini, kera hitam dan warrior yang sama-sama tercengang, dan kemudian satu orang dan satu binatang terlihat berwajah masam. Pada saat ini, kera hitam sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba berbalik untuk melihat warrior yang tergeletak tidak jauh darinya, dan berkata dengan marah, "Sialan klan manusia, singkirkan pedang dan jiwa pedangmu, cepat." Mendengar itu, warrior yang gelisah, dia hampir lupa tentang ini, dia dengan cepat menyingkirkan pedang darah dan jiwa pedang, dan segera, di bawah penyembunyian domain pedang, dia ditutupi dengan aura tanpa sedikit pun jiwa pedang. Satu orang dan satu binatang menatap langit dengan tenang, keduanya tampak sangat gugup, dan bahkan menahan napas. Setelah beberapa napas, celah ruang hampa di langit perlahan-lahan sembuh di bawah tatapan gugup satu orang dan satu binatang. Melihat adegan ini, ekspresi satu orang dan satu binatang tiba-tiba mengendur. Jika jari itu muncul, mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Pada saat ini, wajah warrior yang tiba-tiba berubah, dia menoleh untuk melihat kera hitam, dan kera hitam juga menatapnya saat ini,
ekspresi kera hitam mengerikan, dan matanya penuh dengan niat membunuh dan amarah yang dingin. Tertekan. Sangat membuat frustrasi. Begini rasanya kera hitam saat ini, hampir mati karena dijebak klan manusia, apa tidak sedih? Kera hitam perlahan bangun, lalu berjalan menuju warrior yang, dan saat itu juga warrior yang bangun. Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, "Kamu mendekat lagi, aku keluarkan pedang." Kera hitam segera berhenti. Dia menatap warrior yang, jika mata bisa membunuh, warrior yang akan mati 100 kali. Warrior yang sama sekali tidak mempedulikan mata lawan bicaranya. Meskipun lukanya cepat sembuh, dia tidak bisa menang melawan kera hitam ini tanpa menggerakkan pedangnya. Melihat lama warrior yang, kera hitam berkata, "Klan manusia, kamu kultivator pedang, beraninya kamu datang ke sini." Melihat kera hitam itu tidak bermaksud apa-apa, warrior yang merasa lega dan berkata, "Siapa orang itu barusan? Apakah kamu mengenalnya?" Bukannya menjawab, kera hitam malah bertanya, "Kenapa jiwa pedangmu di atas alam ketiadaan?" "Jawab aku dulu," kata warrior yang. "Kenapa kamu tidak menjawabku dulu? Kamu sangat lemah," kata kera hitam dengan marah. Warrior yang berkata dengan marah, "Itu karena aku tidak menggunakan pedang. Jika aku menggunakan pedang, aku pasti akan membunuhmu hidup-hidup. Alammu terlalu rendah, bahkan jika jiwa pedang di atas alam ketiadaan, juga tidak bisa membunuhku," kata kera hitam. "Oke, jangan bahas ini." Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, "Jiwa pedangku meningkat berkat bimbingan senior Wuji di Gunung Yunsen. Bimbingan penguasa istana." Wajah kera hitam itu berubah. "Kamu pernah bertemu penguasa istana Wuji?" Warrior yang melirik ekspresi kera hitam, lalu mengangguk dan berkata, "Tentu saja, aku sudah mewarisi ilmu pedang miliknya. Kali ini aku datang ke istana Dewa Pedang juga atas perintahnya." Sekarang aku adalah penguasa istana Dewa Pedang." Usai berbicara, warrior yang terus mengamati ekspresi kera hitam. Dia mendengar dari Halfa Yun sebelumnya bahwa monster siluman ini dibesarkan oleh istana Dewa Pedang, artinya, setelah dia mengungkapkan identitasnya sebagai penguasa istana Dewa Pedang, kera hitam ini mungkin akan menyerah. Penguasa istana Dewa Pedang. Kera hitam mengerutkan kening. Warrior yang mengangguk cepat dan berkata, "Tentu saja." Kera hitam menatap warrior yang lama, dan akhirnya berkata, "Di mana segel Dewa Pedang?" Warrior yang. Kera hitam melirik warrior yang dan berkata, "Tanpa segel Dewa Pedang, siapa yang mengakuimu sebagai penguasa istana?" "Dengan segel Dewa Pedang, kamu tunduk, kan?" tanya warrior yang. "Tunduk? Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir?" kata kera hitam. "Bukankah kamu dipelihara oleh istana Dewa Pedang?" tanya warrior yang heran. Kera hitam berkata, "Dulu, sekarang tidak. Lagi pula, istana Dewa Pedang sudah hancur dan kita tidak terikat lagi dengan mereka." Warrior yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, "Karena kamu tidak mau tunduk, mengapa kamu bertanya begitu banyak?" Wajah kera hitam berubah dan dia berkata dengan marah, "Klan manusia, hati-hati kalau bicara denganku." Warrior yang mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak akan berbicara dengan kamu. Sekarang, kamu kembali, aku akan kembali, kita tidak punya hubungan apapun." Setelah itu, warrior yang berbalik dan menyelinap pergi. "Tunggu." Pada saat ini, kera hitam tiba-tiba berkata. Wajah warrior yang berubah, menoleh ke arah kera hitam, dan berkata, "Mau apa? Apakah kamu ingin bertarung?"
Kembalikan pohon intan dan buah intan aku, kata kera hitam dengan marah. Itu milikku, kata warrior yang. Itu jelas milikku, kera hitam berkata dengan marah. Dulu milikmu, sekarang milikku, kata warrior yang. Kamu, aku akan membunuhmu. Kera hitam sangat marah, aura keluar dari tubuhnya, dan dia akan melakukannya. Memang aku takut padamu. Kemarahan warrior yang juga datang, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, niat pedang muncul di tangannya. Warrior yang dan kera hitam tercengang saat pedang itu muncul. Bersambung.